Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Dina Andriana, pada mata kuliah Marketing and Branding pertemuan 10. Ya. Pada pertemuan 10 ini materinya adalah 4P, yaitu 4P promosi atau promotion. Nah, pokok bahasannya mengenai pengertian promosi dan bauran promosi itu sendiri. Ya, jadi ada advertising, ada advertising untuk periklanan, ada promosi penjualan, ada hubungan masyarakat atau publisitas, personal selling, dan direct marketing. Baik, tidak berlama-lama lagi, ya, mari kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu promosi. Nah, promosi merupakan kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh perusahaan untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan. Nah, di sini promosi juga sebagai proses berlanjut karena dapat menimbulkan rangkaian kegiatan perusahaan yang selanjutnya. Karena itu, promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau konsumen atau organisasi untuk melakukan pertukaran dalam pemasaran. Kegiatan dalam promosi ini pada umumnya adalah periklanan, personal selling, promosi penjualan, pemasaran langsung, serta hubungan masyarakat atau publisitas. Itu dari pengertian promosi. Kita lanjut di sini promosi tadi, ya, yang tadi ada 5 itu sebagai bauran promosi atau istilah kerennya itu promotion mix. Bauran promosi adalah program komunikasi pemasaran total perusahaan yang terdiri atas iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Perusahaan memperhatikan banyak faktor ketika mengembangkan bauran promosi, seperti yang pertama, tipe produk dan pasar. Alat promosi yang digunakan dan intensitas yang berbeda untuk pasar konsumen dan pasar industri. Pasar konsumen dalam menetapkan iklan sebagai akar terkuat, sedangkan pasar industri menetapkan penjualan pribadi adalah sebagai yang paling baik untuk melakukan promosi. Ya, jadi kalau pasar konsumen lebih kena ke iklan, sedangkan pasar industri lebih kepada penjualan pribadi. Kemudian hal-hal faktor lainnya yaitu adanya strategi dorong lawan strategi tarik. Jadi kalau kita belajar di awal-awal pertemuan itu ada pull strategi and push strategi, ya, strategi dorong dan strategi tarik. Kemudian yang pertama di sini ada strategi dorong atau pull strategi dilakukan dengan mendorong produk melewati saluran distribusi kepada konsumen akhir untuk mempengaruhi mereka agar membeli produk. Ada ambulan tuh. Produsen mempromosikan produk kepada pedagang besar, pedagang kecil, pedagang besar mempromosikan kepada pengecer, pengecer mempromosikan kepada konsumen atau pengguna akhir. Lalu strategi tarik atau strategi pull mengarahkan aktivitas pemasarannya terutama iklan dan promosi konsumen kepada konsumen akhir untuk mempengaruhi mereka agar membeli langsung produknya. Nah, tadi sudah dijabarkan, sudah disebutkan di atas, bauran promosi itu ada periklanan, ada promosi penjualan, ada hubungan masyarakat, ada personal selling, dan ada direct marketing. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu advertising atau periklanan. Periklanan adalah semua bentuk penyajian dan promosi non-personal, ya, atas ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Nah, dilihat ya, ada promosi non-personal, berarti dia menggunakan media-media. Di sini media komunikasi digunakan sebagai media iklan. Berikut langkah-langkah pengembangan program periklanan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan iklan. Sasaran periklanan harus didasarkan pada keputusan di masa lalu mengenai pasar sasaran.
pemosisian produk, dan bauran dari pemasaran. Strategi pemosisian dan bauran pemasaran tadi harus sudah clear dulu ya, baru kita bisa menetapkan tujuan iklan. Tujuan periklanan atau advertising objective merupakan bentuk komunikasi yang spesifik untuk meraih khalayak yang khusus sepanjang periode waktu tertentu. Nah, berarti dilihat di sini bahwa tujuan iklan itu dikhususkan atau direncanakan berdasarkan waktu-waktu tertentu. Misalnya mau berkampanye berapa bulan, mau berkampanye berapa tahun, mau melakukan periklanan berapa hari atau berapa waktunya. Di sini tujuan periklanan ada 3 kategori utama. Yang pertama ada to inform, ya, informasi. Kemudian to persuade, ya, untuk mempengaruhi atau membujuk, dan to remind atau untuk mengingatkan. 1, ada to inform, iklan yang informatif, dipakai untuk menginformasikan kepada kepada konsumen tentang suatu produk atau tentang kelebihan produk atau tentang spesifikasi atau komposisi produk, atau juga bisa menginformasikan cara penggunaan produk, ya. Dan di sini untuk memupuk permintaan awal dari kebutuhan konsumen. Kemudian tujuan iklan yang kedua ada to persuade, ya, iklan yang membujuk, dipakai untuk memupuk permintaan selektif dari suatu merek dengan membujuk konsumen bahwa merek tersebut menawarkan mutu terbaik bagi konsumen. Iklan akan menjadi lebih penting pada saat persaingan meningkat. Kadangkala iklan yang membujuk dilakukan dengan membandingkan merek perusahaan yang satu dengan merek perusahaan yang lain. Nah, ini hati-hati, ya, bisa saja saling menjelekkan atau saling melakukan perbandingan. Kemudian tujuan iklan yang ketiga yaitu adalah to remind, iklan untuk mengingatkan. Iklan ini dipakai untuk membuat konsumen terus memikirkan suatu produk. Jadi untuk produsen itu produknya tidak dilupakan oleh konsumen. Iklan ini penting jika produk pada masa produk life cycle-nya itu dewasa. Jadi ketika banyak pesaing, biasanya pesaingnya mirip-mirip dengan produknya perusahaan atau klien. Nah, di sini dibuatlah iklan untuk mengingat bahwa masih ada nih produk yang paling awal. Nah, karena tadi dia sudah pada masa kedewasaan. Kemudian dalam periklanan itu langkah-langkah keduanya adalah menetapkan anggaran. Nah, metode penetapan anggaran iklan dapat menggunakan dengan 4 metode anggaran promosi. Nah, di sini bentuknya ada mempertimbangkan faktor-faktor spesifik seperti faktor daur hidup produk, pangsa pasar, kemudian ada persaingan, kompetitor. Di sini pemasaran harus ingat bahwa peran iklan adalah menciptakan permintaan bagi suatu produk. Jumlah biaya iklan harus relevan dibandingkan potensi dampak penjualannya. Kemudian menentukan pesan kunci dari iklan. Membelanjakan banyak iklan tidak menjamin keberhasilan promosi. Penelitian menemukan bahwa kejelasan pesan iklan seringkali lebih penting dibandingkan besar anggaran yang dikeluarkan. Pesan iklan yang berhasil sebaiknya mengandung karakteristik meaningful, bermakna, kemudian unik atau distinktif. Pesan iklan harus bisa menangkap peningkatan perhatian. Kemudian pesan iklan itu harus bisa dipercaya. Nah, pesan iklan harus dapat dipercaya karena berdasarkan hasil riset menemukan bahwa banyak konsumen itu ragu akan kebenaran iklan secara keseluruhan. Lalu langkah berikutnya menentukan media iklan yang digunakan. Ada beberapa variasi media iklan yang dapat dipilih. Nah, kita lihat faktor-faktor dalam memilih media iklan. Yang pertama adalah kita lihat jangkauannya atau reach. Nah, jangkauan media yang kita gunakan untuk mempromosikan suatu produk itu juga harus dilihat. Nah, ketika produknya itu didistribusikan secara lokal, berarti kita harus melihat jangkauan media yang digunakan itu ya lokal saja.
Karena kalau kita menggunakan media yang bersifat nasional, nanti kasihan ya orang-orang yang tidak terjangkau oleh media lokal, susah untuk mendapatkan produk. Kemudian ada intensitas atau frekuensi. Nah, berapa kali di sini target konsumen itu didorong untuk melihat iklan. Nah, biasanya kalau frekuensi berkaitan dengan jumlah anggaran nanti iklannya. Jumlah anggaran iklan akan semakin besar jika frekuensi yang diinginkan dalam sehari untuk iklan itu tayang juga banyak. Lalu ada media impact, ya, di mana konsumen sasaran melihat iklan dan paling berdampak. Jadi lebih kepada impresinya. Biasanya berkaitan pada waktu-waktu atau jadwal penayangan. Jadwal-jadwal penayangan yang banyak audiensnya memberikan impact yang besar. Nah, tapi juga jam penayangan yang banyak audiens tadi, apakah sesuai dengan target audiens yang sudah ditentukan. Jadi kalau nggak sesuai, misalnya produk-produk wanita, nah kita pasang penjadwalan pada tayangan-tayangan yang audiensnya banyakkan pria, bisa saja impact-nya tidak ada. Jadi harus disesuaikan peruntukan produk itu buat siapa targetnya, baru media impact-nya akan berhasil. Lalu ada waktu penayangan. Nah, produk secara khusus, penayangan produk secara khusus sangat tepat diiklankan. Nah, misalnya kalau dulu waktu masih tahun 2010-an, televisi, koran, majalah masih ada, masih memberikan dampak yang baik, ya, memberikan ketika kita melalui waktu penayangan. Tapi sekarang sudah banyak yang menggunakan internet, sosial media. Waktu penayangannya harus disesuaikan dengan habit dari si audiensnya. Ya, jadi sebagai advertiser, ya, orang yang merancang iklan, menstrategikan iklan, harus bisa melihat perilaku konsumennya, kapan dia melihat e-commerce, kapan dia melihat Instagramnya, kapan dia menonton YouTube, kapan dia mendengarkan radio streaming. Nah, di situ kita bisa menentukan waktu penayangan tepat sehingga impact yang didapat juga baik. Kemudian langkah yang terakhir dalam melakukan program periklanan itu adalah melakukan evaluasi periklanan. Nah, di sini bisa berupa evaluasi efek dari iklan atau efek penjualan. Efek komunikasi, the communication effect, di sini ditekankan bahwa apakah pesan iklan yang sudah kita buat itu mampu dan berhasil mendorong konsumen untuk membeli. Nah, biasanya berupa riset-riset survei mengenai hasil dari iklan. Atau riset efek penjualan, sales effect, di sini mengukur pengaruh konsumen, mengukur faktor pengaruh komunikasi dari suatu iklan, berarti menguji isi iklannya dan impact-nya. Bentuk evaluasi periklanan bisa berupa metode uji coba iklan, ada pemeringkatan langsung. Nah, di sini menunjukkan alternatif iklan kepada panel konsumen dan meminta mereka untuk membuat pemeringkat iklan. Nah, iklan dengan peringkat tertinggi akan ditandai sebagai lebih efektif. Nah, di sini bentuk-bentuknya, metodenya itu seperti DRM, Direct Rating Method, jadi mengukur iklan berdasarkan pemeringkatan iklan yang efektif. Atau juga menggunakan uji coba portofolio. Jadi menguji portofolio di sini mengkondisikan konsumen melihat dan dengarkan iklan. Jadi si target audience atau orang yang akan kita riset itu kita perlihatkan iklannya. Kalau misal iklannya audio, berarti kita perdengarkan audionya, atau iklannya berbentuk audiovisual, misalnya beriklan di YouTube atau beriklan di Instagram, kita perlihatkan juga iklan-iklan tersebut. Nah, metode penggunaannya nanti bisa kita
menggunakan form atau menggunakan metode-metode survei yang tersedia banyak di internet. Nah, ketika kita sudah mendengarkan untuk pengujian portofolio ini, mendengarkan audio visual dari suatu iklan, lalu si responden, si orang yang kita riset ini diminta mengingat apakah ada pesan iklan yang masih terngiang gitu ya. Nah, di sini kita menentukan bahwa apakah iklan ini mudah dipahami. Itu untuk pengujian portofolio dalam metode uji coba iklan. Oke, itu dari periklanan. Yang kedua kita masuk adalah promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Peranan promosi penjualan bagi perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Dapat menarik pelanggan baru karena tadi ada insentif, mempengaruhi pelanggan yang mencoba produk baru, mendorong pelanggan membeli lebih banyak produk, menyerang aktivitas promosi pesaing, meningkatkan impuls buying atau pembelian tanpa direncanakan sebelumnya, dan mengupayakan kerjasama yang lebih erat dengan supplier. Jadi promosi penjualan tadi punya peranan 6 tadi. Alat promosi penjualan pertama yang kita lihat adalah promosi konsumen. Promosi konsumen merupakan promosi penjualan yang didesain untuk merancang konsumen membeli melalui pembelian sampel, kupon, rabat, potongan harga, dan hadiah. Jadi ini promosi yang diberikan langsung kepada konsumen. Kemudian ada promosi dagang. Promosi penjualan yang didesain untuk diperoleh oleh penjual atau reseller atau di sini perantara penjualan. Ya, melalui misalnya diskon, penundaan pembayaran, barang gratis, iklan bersama, potongan harga atau potongan pembayaran jika melakukan pembayaran di awal bagi distributor ya. Kemudian adanya pertemuan atau pameran dagang. Jadi bikin pameran produk. Kemudian promosi armada penjual. Promosi penjualan yang dirancang untuk memotivasi armada penjual dan membuat usaha armada penjual lebih efektif melalui bonus, perlombaan pencapaian target penjualan, dan rally penjualan. Tujuan dari promosi penjualan yang pertama, alat promosi penjualan bisa bervariasi tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai. Penjual menggunakan promosi penjualan untuk menarik orang baru agar mencoba dan memberikan penghargaan kepada pelanggan yang loyal. Promosi penjualan yang dipakai di pasar dengan berbagai merek yang amat serupa biasanya menghasilkan respon penjualan yang tinggi untuk jangka waktu yang pendek. Banyak penjual beranggapan bahwa promosi penjualan adalah alat untuk memecah loyalitas merek, sedangkan iklan adalah alat untuk memupuk loyalitas mereknya. Tadinya promosi penjualan ketika ada diskon, bisa saja pembeli itu berpindah dari produknya pesaing ke produk yang kita punya, atau ketika produk pesaing itu punya diskon atau punya hadiah, punya promosi penjualan lain, bisa berpindah kepada produk kompetitor. Nah, di sini ada dua alat, memilih alat promosi penjualan karena pemasaran tadi terbagi menjadi dua bentuk. Ada pertama bentuk business to consumer atau B2C. Promosi penjualan ditujukan langsung ke konsumen. Alat utama promosi konsumen di sini seperti diskon, kesepakatan harga, atau harga kemasan per pack, jadi price pack deal, ada refund, pengembalian uang atau cashback. Nah, sering ya itu ya. Ada rebate atau rabat, pemotongan harga, kupon, kontes atau undian,
hadiah atau premium, sampel, atau program continue, ada continuity program. Jadi ketika orang atau konsumen membeli program ini, dia membeli produk, dia akan mendapatkan program-program dari bentuk promosi penjualan. Lalu bentuk keduanya itu adalah business to business atau yang dikenal sebagai B2B. Di sini biasanya konsumennya adalah perusahaan lagi, ya. Promosi penjualan perdagangan atau promosi dagang, trade sale promotion, ditujukan pada penjual perantara atau distributor yang mendistribusikan produk ke konsumen akhir. Alat promosi yang digunakan dalam B2B ini seperti POP, display ya. Kemudian ada kontes penjualan, pameran dagang, pertemuan tenaga penjualan ya, misalnya event penjualan tadi, atau misalnya ada push money. Push money ini pemberian uang kepada distributor untuk meningkatkan penjualan. Jadi ketika dia punya berbagai macam produk yang dijual, nah si distributor atau perantara penjualan tadi bisa memberikan saran kepada konsumen bahwa produk kita ini lebih baik, seperti itu ya, karena tadi ada push money-nya, ada PM. Kemudian ada deal loader, jadi ada kesepakatan dagang, insentif pembelian, serta insentif periklanan. Itu bentuk-bentuk alat promosi penjualan berdasarkan bentuk pemasarannya, B2C dan B2B. Nah, saya jabarkan di sini alat promosi B2C. Yang pertama ada diskon harga. Diskon harga adalah potongan harga pada saat promo penjualan atau melalui iklan. Pada promo penjualan, pengurangan harga ditempelkan kepada kemasan atau dengan memberikan tanda di dekat produk atau di depan toko. Pada iklan dapat diinformasikan melalui spanduk, melalui iklan di surat kabar, ataupun iklan siar atau iklan di visual. Kemudian yang kedua ada kesepakatan harga kemasan atau price pack deal. Nah, di sini kesepakatan harga kemasan diterapkan pada bonus dalam kemasan atau sesuatu yang dilekatkan pada kemasan. Ketika bonus kemasan diberikan, suatu tambahan ekstra produk diberikan secara gratis saat produk dibeli kepada harga yang tetap. Jadi misalnya Oreo ada 3 bungkus Oreo dimasukkan dalam pack khusus. Nah, kemudian ditambahkan misalnya mendapatkan cangkir atau mendapatkan mug. Nah, itu price pack deal. Atau misalnya pembelian sabun cuci muka free, kasih hadiah gratis pelembabnya. Jadi dengan anggapan bahwa ketika dia membeli produk yang pertama, kemudian dia suka, dia akan membeli berikutnya kedua produk tadi. Ya. Lalu ada refund dan rebate, promosi pengembalian dana, refund, atau potongan harga rebate. Ditawarkan oleh pemasar dalam bentuk pengembalian sejumlah uang ketika produk dibeli secara satuan atau dikombinasikan dengan produk lain. Istilah sekarangnya ini cashback ya kayak Tokopedia ada cashback, kemudian kayak ada Gojek punya cashback. Nah, jadi ada pengembalian harga, atau misalnya pembelian handphone ada cashback. Sebenarnya antara refund dan rebate ini mirip ya. Kalau rebate berarti dipotong harganya langsung, harga produk dipotong langsung, itu rebate. Tapi kalau refund kita bayar dulu kemudian dikembalikan uangnya, sama aja sebenarnya. Nah, pengembalian dana bertujuan untuk meningkatkan jumlah atau frekuensi pembelian, mendorong konsumen untuk memenuhinya bila menginginkan potongan harga atau menginginkan cashback tadi. Konsumen melihat refund dan potongan harga atau rebate tadi sebagai hadiah atas suatu pembelian produk. Nah, ini baik untuk membangun loyalitas merek. Lalu bentuk dari promosi B2C lainnya ada kupon. Kupon ini adalah sertifikat yang memberi potongan harga untuk pembelian produk tertentu. Kupon dapat diposkan atau dimasukkan ke dalam produk lain atau melalui pembelanjaan dengan jumlah tertentu dalam suatu toko. Jadi biasanya kupon ini diberikan ketika membeli suatu produk.
Nah, kemudian bisa digunakan pada pembelian berikutnya. Kemudian yang berikutnya ada kontes atau undian. Di sini kontes membutuhkan masukan untuk mendapatkan seorang pemenang dengan menampilkan kemampuan tertentu yang kemudian dinilai. Sehingga kontes akan membutuhkan penampilan untuk unjuk kemampuan. Itu untuk kontes. Jadi biasanya kontes memasak, misalnya pakai produk santan, ya misalnya Sasa, atau mendapat, kemudian dia buat kreasi, dinilai, nah, ada pemenangnya, itu kontes. Atau misalnya keju, nah membuat olahan keju atau olahan dari mie instan, dibuat kontesnya, nanti dinilai, kemudian ada yang menang, seperti itu. Kemudian ada tadi kontes atau undian ya, undian. Nah, di sini penentuan pemenang secara acak, sebuah kondisi yang memungkinkan seseorang mendapatkan suatu barang, sehingga yang membedakan keduanya adalah kalau kontes tadi memerlukan penilaian, sedangkan undian tidak. Jadi undian ini tidak ada suatu bentuk kreasi yang dibuat, jadi langsung ketika melakukan pembelian produk dia bisa mengikuti suatu undian. Bentuk B2C, promo penjualan B2C lainnya adalah premium atau hadiah. Premium hadiah merupakan kompensasi yang nyata atau suatu insentif yang diberikan bagi tujuan tertentu, biasanya bagi pembelian suatu produk. Nah, premium kemungkinan gratis, atau jika tidak biayanya ada di bawah harga yang biasa diterapkan. Nah, di sini Trafedi dan Gartner mengemukakan ada 4 variasi program premium atau program hadiah. Yang pertama, program premium langsung sederhana, yakni memberikan sesuatu secara terpisah sebagai hadiah atas produk yang dibeli. Sebagai contoh, ketika membayar DP rumah, nah, pembeli akan menerima hadiah langsung seperti misalnya AC atau pemasangan kanopi, atau misalnya dapat sepeda motor. Nah, berikutnya premium melekat pada kemasan produk atau in on pack, jadi menempel pada suatu produk. Sebuah hadiah dalam kemasan in pack, di mana hadiah atau premium diberikan secara gratis bagi pelanggan. Lalu ada tadi hadiah yang melekat pada kemasan on pack. Nah, jenis lain dari premium yang melekat di luar atau terikat dengan kemasan. Jadi kalau in pack dimasukkan ke dalam kemasan, tapi kalau on pack berada nempel di luar. Kemudian bentuk dari program premium atau hadiah yang terakhir ini adalah premium diberikan melalui email atau melalui surat. Premium ini, hadiah ini diberikan kepada pelanggan yang menindaklanjuti penawaran yang dilakukan oleh produsen. Biasanya si produsen meminta alamat email kepada pembeli yang telah membeli pada jumlah tertentu, misalnya dia membeli misalnya seminimal 500.000, kemudian nanti diminta emailnya untuk diberikan hadiah premium, biasanya voucher potongan harga pada pembelian berikutnya. Lalu promosi B2C berikutnya adalah sampel. Nah, berbeda ya, sampel dengan hadiah itu berbeda. Kalau sampel biasanya produk yang sama yang diberikan. Nah, kalau hadiah biasanya berbeda bentuk dari produknya. Sampel adalah sejumlah produk yang ditawarkan kepada konsumen untuk dicoba. Sampel dapat diberikan secara gratis atau dengan pembayaran minimal. Sampel dapat digabungkan dengan produk lainnya atau ditempelkan pada iklan. Sampel merupakan cara yang efektif dan paling mahal untuk memperkenalkan produk baru. Ya, jadi kalau hadiah tadi, dia tidak berupa produk yang sama. Ya, misalnya beli rumah, tadi hadiahnya televisi, hadiahnya AC, kan tidak berupa rumah lagi. Tapi kalau sampel produk, biasanya dia adalah produk yang dijual juga gitu ya. Ya misalnya kalian beli sampo, dapat sampelnya conditioner kayak gitu. Jadi masih berkaitan. Dan yang terakhir, alat promosi B2C itu adalah continuity program. Program memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membeli produk secara terus-menerus dengan harapan konsumen akan diberi atau mendapatkan hadiah di masa yang akan datang. Misalnya pemberian perangko atau stempel atau pemberian stiker
yang dikumpulkan pada jumlah tertentu nanti akan mendapatkan barang tertentu. Nah, contoh yang paling simpel dari continuity program ini seperti di Alfamart, Barat dia suka membagi stempel atau stiker yang kita kumpulkan ya. Ketika stempel atau stikernya ini ada 10 dan tidak dapat apa, kalau stempel atau stikernya ini jadi 30 biji nanti akan mendapatkan hadiah apa. Nah, biasanya perangko atau stempel ini kelipatan dari harga berapa misalnya gitu ya, per 10.000 kah, per 50.000 kah dalam pembelian. Itu contoh dari alat-alat promosi B2C.